sampai wartawan nginep Bu di rumah saya. Nungguin saya, saking takut saya katanya takut kabur. Emang Bang tenang aja, saya nggak kabur, saya bilang begitu. Tenang aja, saya ada di rumah. Karena disuruh sama teman, nih lu bikin itu dong video ngedumel-gedumel. Ya udah saya ngomong, oh ya gini, kita udah rapi, udah menor, alis udah dilempeng-lempengin. Ya Allah Bang, ajak apa kita ini udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah Bang. Kalpa ya juga udah girang banget ini. Dah Bang. Perasaan saya mah Bu, Masya Allah, sampai detik ini aja Bu, saya masih kagak sadar kalau saya tuh artis Bu. Po, makasih banget udah main ke rumah aku. Saya Bu yang makasih banget Bu, udah diundang ke rumah Ibu Bu. Set dah, ini rumah gede banget. Udah, kita berasa pengen tidur, pules ini, nyari AC, tadi kagak ada AC-nya, ternyata udah dalam gedung. Jadi nginep aja ya sini ya? Nah kalau boleh mah, kagak mau pulang kita udah aja nginep. Oh, aku mau tanya-tanya boleh ya? Boleh dong Bu. Po ini kan termasuk artis yang instan ya. Tiba-tiba dari sosmed, terus populer, terus akhirnya sekarang nih udah 3 tahun ya, bisa terus di TV eksis sebagai artis yang terkenal. Ceritain dong, awalnya gimana sih tuh kok bisa viral? Awalnya Masya Allah, itu cuma ini doang Bu, cuma ngedumel doang lewat handphone, terus ngedumel. Itu kan tanpa sengaja, karena disuruh sama teman, nih lu bikin itu dong video ngedumel-gedumel. Karena saya malu, waktu teman-teman lagi pada ngumpul, saya bikin di rumah, mau berangkat nyanyi. Berangkat nyanyi biasanya kan jam 1, ini tumben jam 11 saya udah bangun tuh Bu, udah rapi udah menor segala macam. Udah saya bikin tuh depan pintu gini. Ya udah saya ngomong, oh ya gini, kita udah rapi, udah menor, alis udah dilempeng-lempengin, bibir udah merah-merahin. Ya Allah Bang, ajak kenapa ini kita udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah Bang, Kalpa juga aja udah girang banget. Gitu tuh Bu, udah dah tuh. Saya nggak tanpa ngeliat lagi video, saya kasih ke teman saya. Saya bilang jangan sebarin. Udah jangan sebarin. Terus pas beberapa hari saya main ke rumah mpok saya tuh. Saya main ke rumah mpok saya minjem handphone si Banong. Akhirnya dia lihat handphone saya, diem-diem dikirim sama dia, disebarin diem-diem lewat Facebook. Oh gitu? Iya. Udah dah tuh viral, saya kaget pas buka Facebook, saya lihat muka saya, wah kok muka saya mulu? Saya kaget tuh Bu, udah tuh mulai wartawan nelfon. Udah kebingungan, udah kayak apaan ya? Kayak orang penjahat dicari dah gitu. Saya pokoknya takut deh Bu, intinya takut gitu. Gak nyangka ya sampai kayak serbuannya kayak gitu ya. Kok diceritain mau buset dah. Saya dari telepon sama orang yang kagak saya kenal. Saya kan nggak mau Bu kalau ngangkat telepon itu kalau nggak ada namanya. Iya. Saya nggak mau. Harus saya beraniin untuk saya telepon. Terus ada tuh ramai kata di Twitter. Saya kan nggak tahu. Saya udah punya IG, tapi saya nggak tahu cara mainnya. Kagak ngerti. Pokoknya saya kagak mainin dah tuh. Mungkin ada yang nyolong video saya dimasukin ke Twitter. Tuh ramai kata di Twitter. Oh gitu. Iya. Nah terus ada yang nyari-nyari dah tuh, nyari-nyari. Oh itu siapa sih? Itu siapa tuh? Sampai artis Cornelia Agatha pengen ketemu. Inian yang pemain Sarah, si dulu anak sekolahan. Udah tuh saya ketemu pengurus, seneng banget. Seneng banget dong. Seneng banget. Bukan lagi. Ketemu sama dia, udah tuh ketemu. Ya Allah, gua ketemu artis ini gitu. Udah tuh berjalan lancar. Saya dipanggil di TV sono jadi bintang tamu, sampai wartawan nginep Bu di rumah saya. Nungguin saya, saking takut saya katanya takut kabur. Emang Bang tenang aja, saya nggak kabur, saya bilang begitu. Tenang aja, saya ada di rumah. Saya bilang sini Bang tidur di dalam rumah saya, kagak mau. Akhirnya tidur di mana? Di mobil. Jam 5 subuh saya berangkat. Akhirnya saya diberita itu tuh di TV, namanya apa dah? Ya pokoknya seluruh dinas semua itu ditayangin dah Bu, orang pada ngeliat dah tuh. Udah dah tuh saya ditanya-tanya. Dia jam 6 pagi sampai jam 7, jam 8 dah tuh, udah dah tuh. Akhirnya saya jadi bintang tamu. Udah. Alhamdulillah sekarang tetap di OPJ. Iya ya. Iya. Tuh. Nah, aku mau tanya, itu sebetulnya curhatannya tuh ngarang-ngarang aja apa sebetulnya curhatannya tuh emang curhatan dari hati yang paling dalam? Itu sebenarnya mah Bu, curhatan dari hati.
Emang bener saya kagak pernah diajak ke mall, nggak pernah diajak ke Alfa, jadi saya ngedumel tuh Bu. Saya bilang emang temen bilang suruh bikin video ngedumel apaan? Ya udah saya ngedumel aja, ngedumelin laki. Emang bener saya nggak pernah diajak ke mall cuma setahun sekali. Makanya saya bilang ya udah spontan gitu. Apa yang saya rasain ya bener itu, nggak pernah ada yang ya itu ungkapan hati sebenarnya gitu ya. Tapi waktu bikin dumelan itu cuman sekali atau beberapa kali? Sekali doang, Bu. Sekali doang? Udah sekali doang. Orang saya takut, hebat, Bu. Ya. Saya takut, makan banyak yang bilang, bikin lagi dong video. Emang saya bikin gimmick kan? Orang itu mah dari hati ya. Takutnya saya bikin yang kedua kali, saya bikin ulang lagi atau yang ceritanya beda, takutnya garing gitu kan ya. Tetep itu real dan realnya itu yang pertama itu benar-benar yang saya alamin gitu. Lo kan nggak nyangka nih Bener. kejadian itu kan seperti ini gitu. Tapi setelah terjadi terus Empo diundang sama TV-TV, jadi seluruh Indonesia kenal Empo, perasaan Empo gimana sih? Perasaan saya mah Bu, Masya Allah, sampai detik ini aja Bu, saya masih kagak sadar kalau saya tuh artis Bu. Masih anggapannya ya saya emak-emak yang ngurusin anak, ngurusin laki. Ya kata orang mah artis gitu. Kadang-kadang orang pada minta foto, deh ini orang pada minta foto, oh berarti saya artis. Gitu ya. Tapi masih kagak sadar saya mah Bu orangnya. Gitu, masih nggak nyangka sebenarnya Bu. Saya kan masuk ke TV-TV itu idaman ibaratnya di luar di luar jangkauan saya gitu loh Bu. Masa iya sih saya masuk TV, ibaratnya makan saya emak Bu gitu kan. Deh gue sukses sekarang udah masuk TV ya gitu, nggak nyangka Bu, saya seneng banget ibaratnya sampai sekarang tuh masih belum nyangka kalau saya tuh jadi artis intinya gitu. Aku lihat nih dari pertama Empo masuk ke TV sampai sekarang, makin lama tuh makin piawai ya, makin jago gitu. Sebetulnya apakah emang belajar terus apa natural aja gitu? Kalau saya sih Bu, sebenarnya banyak yang bilang lu udah patenin lu di sini, aslinya lu udah begini, udah diri lu ini begini, jangan dirubah-rubah. Banyak yang bilang begitu Bu, kayak Om Parto, Bang Denny, Terina, Ayah Ajis. Jangan kalau kata kita jangan dibagus-bagusin dah, udah begini aja, asli lu, natural lu, logat lu, udah yang begini, yang norak lu. Maka saya bilang, kadang-kadang diajarin, saya bilang gini, diajarin gitu ya. Udah biarin Bang, saya yang diajarin, biarin saya bego, saya bilang gitu. Pokoknya tahun 2020 ini orang bego naik daun, saya bilang gitu. Saya bilang begitu Bu, jangan dipinter-pinterin saya bego, yang penting bego saya dibayar, saya bilang gitu. Saya pengen ngomong gitu, makanya artis senior itu bilang ya udah diri lu aja yang kayak gini, jangan dirubah-rubah intinya gitu. Logat lu dipertahanin, Betawi lu yang nyablak dipertahanin kayak gitu sih Bu. Makanya kenapa sampai sekarang ngomongnya Betawi banget. Iya Betawi banget, saya malah kemarin harus berubah, saya mau orang Jakarta, orang Jagakarsa, Ciganjur gitu, kan asli banget udah begini. Saya juga kalau ngomong di rumah begini, makanya kalau kata orang kan, kalau orang Betawi kalau orang ngomong itu kayak orang berantem ya, karena makanya mau begini. Pantesan ya, Alpas mempertahankan Betawiannya ya. Iya, ibaratnya kita kan melestarikan budaya kita, gitu sampai dihilangin ya. gitu Iya loh dong, Bu. Bener ya. Bener, karena banyak yang bilang ya udah Betawi jangan dihilangin, udah kayak gini aja dulu, naturalnya lu kayak gitu. Makanya saya mempertahankan ya Betawinya saya gitu. Tapi kan dengar-dengar katanya sekarang udah bisa berbahasa Inggris gara-gara suka nonton film Titan nih. Coba dong. Saya tuh sering nonton film Titanic itu emang saya demen banget main film itu ya. Jadi saya tuh dulu suka nonton tuh pas bagian yang si Rose-nya tenggelam, si Jack-nya tenggelam, terus si Rose mempertahankan diri di atas, kan dia depan yang lain udah pada kaku tuh Bu. Nah dia mau menyelamatkan diri gimana caranya? Nah dia memanggil sapam tuh dia mengambil comeback, udah ingetin doang comeback kan kembali. Saya taunya itu doang. Nah pas makin kemarin saya tahu dah tuh bahasa Inggrisnya John in the Book by cover. Jangan menilai orang dari sisi tubuhnya. John in the Book by cover, nothing by comment. Saya nggak mau komentar apa-apa, udah itu doang Bu, saya artinya. Jangan nggak mau komentar apa? Nothing by comment, saya nggak mau komentar. Terus Okay. John in the Book by cover, jangan menilai orang dari segi penampilannya. Gitu. Ya, itu artinya saya tuh begitu. Artinya begitu ya. Bener apa kagak? Itu dong Bu yang bisa udah. Udah mah kembali gitu, udah itu doang.
Nah, waktu saya kalau ngomong ketemu orang bule udah begitu comeback, yes, no, udah begitu dong, udah Bu saya mengertinya. Udah. Yang penting paham ya. Yang penting paham, udah ngerti bahasa Inggris. Po, sekarang kan aku lihat nih Mpok nih tambah cantik ya Allah, gitu kata kan. ibu, laki saya nggak bilang saya cantik, tetep laki saya mah kagak pernah bilang saya cantik. Gitu ya. Curhat lagi Ah, udah. Gimana Bu? Ya, Mpok setelah jadi artis ada nggak sih perubahan-perubahan misalnya oh kalau keluar harus ini harus dandan dulu atau gimana? Sebenarnya Bu, perubahan dari saya emang nggak ada Bu. Tetap jadi diri saya sendiri. Saya keluar rumah pakai daster, nyuci, ngepel, gosok, nyuci piring, masak, masih saya kerjain sampai saat ini. Oh ya? Iya, tadi saya mau berangkat kemarin saya nyuci dulu Bu, saya ngepel. Oh hebat Iya, dong ya. udah iya. Nah terus udah nih, kebiasaan kalau berangkat syuting emang ada perubahan dikitnya cuma ini doang sih Bu. Kalau dulu mah saya makeup cuma alis doang sama lipen ya. Kalau sekarang mah kita emang di part lokasi suka nih kadang-kadang ada yang minta foto Bu. Karena kan kalau kita pucet kagak enak juga dilihat di foto. Karena kan saya kudu menor dah biar kata pakai blosson nih. Saya pakai dah tuh blosson sama lipen sama alis udah gitu biar di foto biar kelihatan cakep gitu. Nggak pakai eyeshadow? Shadow enggak, ntar kalau udah udah mulai syuting baru saya pakai shadow bulu mata Oh, gitu. gitu. Iya, yang penting muka kita pink dulu nih biar kayak kelihatan ditampar orang. Gitu. Itu doang sih Bu perubahannya. Udah nggak ada lagi. Ada lagi ya, yang penting tambah cakep gitu ya. Tambah cakep. Saya sering ngeliat di kaca aja Bu cakep Bu. Pak, tapi selama Pak ada jadi artis nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang lucu gitu, yang seru? Pengalaman lucu apa ya Bu ya? Menurut saya sih emang saya mah humoris ya Bu ya. Semuanya buat saya ya lucu. Ada aja Bu, ada Bu yang lucu. Karena kan sekarang udah jadi artis ya Bu ya, banyak minta foto Bu. Dah, banyak minta foto nih Bu. Kadang-kadang nyampe ada minta foto kagak tahu diri gitu Bu. Kadang-kadang ya. Dah, orang-orang kalau minta foto nih ya, apa kayak bebenah dulu pakai minyak wangi kayak bagaimana. Ini enak ngerangkul bayi ya. Ngerangkul gitu ternyata keteknya anget-anget ya. Kan kita ngerasain ya. Dah. Itu sih Bu pengalaman percaya itu sering banget terjadi Bu kita. Oh, iya? Ya halo. Kadang-kadang orang ngerangkul dia katanya kita kan tetap perfect ya Bu, tetap Iya, profesional gitu sebagai artis. Tetap ya, dia kagak tetap tahu ketek senyum, anget ya. gitu kan. Fotonya udah nempel aja di sini. Itu sih Bu, cuma pengalamannya itu sebenarnya tiap saat selalu ada kayak gitu. Kayak gitu ya. Udah pasti Bu. Tapi udah dimaklumin ya. Dimaklumin Bu. Karena Iya. sebagai artis Bener. yang nggak mau melukai hati Bener juga Bu, ya. karena juga kan saya dulu pengalaman saya dulu kalau lagi ngeliat orang-orang syuting nih Bu nih, saya pengen banget minta foto Bu. Kayaknya susah banget gitu kalau ngeliat saya pernah minta foto nggak dikasih sama tuh artis. Pengen minta foto, ntar dulu, fotonya nggak jadi, dijanjiin doang. Bahkan kalau dia minta foto, ayo dia capek gimana pun kita ngargain dia. Saya mengingat dulunya saya, kalau saya minta foto nggak dikasih gitu. Ingat itu aja dulu sih. Jadi kadang kalau ada yang minta foto, ayo gitu. Padahal dia kagak tahu kalau kita capek ya. Iya. Gitu. Profesional aja sih Bu saya mama. Gitu. Iya sih. Oh kan sekarang udah ngetop gitu ya. Terus dulu kan pasti awal-awalnya nggak seperti ini kan. Dimana kebiasaan syuting di TV berbeda. Apalagi pada saat main dalam satu tim, pasti kan ada senior dan sebagainya. Nah, gimana tuh beradaptasi dengan para senior dan juga lingkungan yang baru? Beradaptasinya sebenarnya Bu, sempet enak nggak enak tuh Bu. Awal-awal nih kayak masih diem aja kalem gitu ya. Udah saya diem aja. Berusaha dia orang sih mereka orang senior saya tuh berusaha untuk udah lu jadi diri lu sendiri. Tapi saya belum nangkep jadi diri gue sendiri maksudnya bagaimana? Iya benar. Namanya saya memang ya agak ngerti ya. Kalau belum dijelasin, belum dicontohin, kalau saya orangnya kagak ngerti. Udah tuh Bu, sampai dibilangin, udah jadi kayak gini. Terus berusaha untuk main. Kalau saya kan nggak boleh nanya Bu kalau saya orangnya. Kudunya ada yang ngebilangin kalau saya gitu karena saya orangnya lebih banyak kagak enaknya ketimbang enaknya kalau saya orangnya. Beradaptasinya ya sama mereka orang ini ya udah makin lama sering ngobrol di ruangan briefing, bercanda. Saya kan emang orangnya polos Bu. Jadi kalau ngomong kalau udah cerita nih udah nyerocos kalau saya gitu. Itu demen-demennya mereka orang kayak gitu. Akhirnya beradaptasi udah deh tuh diajarin kayak gini. Oh jadi kok kayak gini.
oh gini gue begini, oh gue begini gitu. Jadi beradaptasinya karena gini Bu, mereka orang itu senior yang bener-bener tuh mereka orang itu yang mengajarkan saya dari nol, walaupun dia caranya nggak spontan, tapi dia bilanginnya tuh dengan cara gerakan. Jadi saya biar diajak pinter nih sama mereka orang ini, biar lo tahu sendiri nih caranya begini nih. Itu Bu, mereka orang ini. Kayak dia pun juga nilai, Empo makin kemari makin meningkat, makin bisa gitu. Iya, betul. Ngimprovnya bisa, dia ngerti di saat dia masuk, di saat dia nyela, dia bisa gitu. Karena emang saya ngelihat gitu, saya merhatiin, oh cara mainnya kayak gini, oh cara mainnya kayak gini. Udah gitu kadang-kadang yang tua nih kayak Ayah Ajis, Bang Denny, kita kadang-kadang dikasih janjian Bu. Kita mau masuk ntar gini ya, lu ngomong begini ya begini, janjian tuh Bu, kayak gitu. Itu sih yang mereka orang yang bikin saya pinter gitu. Saya jadi begini, saya jadi berubah begini ya karena mereka orang. Kalau tanpa mereka saya nggak bisa jadi begini Bu. Gitu. Iya. Po, tadi kan bilang suka janjian di belakang panggung supaya pas on cam-nya kan lucu. Betul. Po suka banget tuh dikerjain Bener. sama senior. Bener Bu. Kadang-kadang sampai nangis segala. Benar. Gimana tuh Po? Kalau saya sih Bu sebenarnya nggak kenapa-napa karena jiwanya saya juga humoris, diapain karena dulu juga buat candaan juga buat teman-teman. Jadi saya bilang mau diapain aja nggak apa-apa saya mah. Cuma satu jangan ulah. Saya takut banget emang. Ular apaan sih? Ulah. Ulah. Oh, ular. Iya, saya bilangnya ulah. Saya bilangnya ulah Bu. Tapi satu saya bilang ulah, jangan ditongol, saya geli. Kagak bisa dah kalau ngomongin ulah dah. Udah tuh. Lu mau ngapain lu mau jorogin kayak Bang, lu mau gua ditindas kayak lu mau katain gua terserah bodot menan. Pokoknya lu jangan kasih gua ulah, jangan dah. Saya bilang gitu Bu. Emang saya suka dikerjain, kenapa? Emang saya mah orangnya nggak ngapa kalau dikerjain gitu. Apalagi sama si Ferdian kan suka diinin banget. Emang saya mau orangnya latahan Bu, jadi cepet digituin sama dia, kayak gitu sih intinya. Oh kan sering nyanyi tuh kalau di OVJ Bener. ya. Pinter nyanyi atau ada latar belakang lain? Jadi emang saya Bu awalnya penyanyi dangdut Bu. Saya tuh penyanyi dangdut dulu dari kelas 6 SD. Saya udah mulai nyanyi tuh Bu, udah mulai manggung. Terus tuh sampai detik ini saya masih nyanyi. Emang saya hobinya nyanyi dari dulu. Jadi sebelum jadi pelawak ini, saya emang aslinya dari penyanyi dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung. Itu sebenarnya emang saya penyanyi sebenarnya, bukan pelawak. Karena orang sekarang kenalnya saya pelawak, bukan menyanyi. Gitu. Tapi Empo senengan ngelawak apa nyanyi? Dua-duanya jiwa saya. Dua-duanya. Saya Jadi senang. saling menunjang ya? Iya, saya demen dua-duanya. Saya orangnya humoris, suka bercanda, pokoknya saya mah udah diri saya begini udah Bu. Gitu. Sekarang semenjak udah jadi komedian, tambah laris nggak nyanyinya? Alhamdulillah Bu, tawaran nyanyi banyak, tapi tawaran nyanyi di kampung-kampung udah nggak ada yang berani, mahal. Dulu makan Bu siang malam 250.000 pego. Oh iya? Ya, cuma dibayar pego 2,5. Nah, sekarang makan ibaratnya udah jutaan. Ya Ya elah, elah, udah nggak berani udah keren dia. banget dong ya? Lah iya, lah kan sekarang kita udah punya manajemen kan, ya kan? Ya kan kalau kita masih dibayar 2,5 lah, buat bagi supir berapa duit, bagi manajemen berapa duit, Nggak kan cukup ya? Nggak cukup. Betul. Lagi yang kebangetan aja kalau masih bayar 2,5 mah ya. Habis buat bensin, buset dah. Alhamdulillah Bu, kalau buat yang panggilan di panggung-panggung, mungkin ada yang manggil tapi nggak kuat budget aja mungkin. Sekarang offer-offernya di event-event gede-gede aja gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu off air? Off air, alhamdulillah. Ya semenjak viralnya itu, alhamdulillah sekarang dikasih rezeki. Jadi sekarang kagak pakai minta lagi Bu, kita sama laki punya duit, ya udah kita borong be. Ya? Beneran Bu, sekarang jadinya bukannya laki kita yang beliin kita, kita yang beliin laki. Alhamdulillah saya senang banget Bu, intinya Mbak pengalaman saya itu nggak akan terlupakan Bu. Ibaratnya artis yang lain, ibaratnya cuma Singapura, kemana cuma ke luar negeri, saya langsung ke Eropa gede, langsung ke Belanda. Best kan Bu. Pengalaman saya tuh Bu, nggak bisa dilupain. Suami mengajarkan tetap, walaupun lu udah megang duit, lu bilang lu orang-orang lu bilang artis, tetap lu jangan berubah.